Assalamualaikum. Berjumpa kembali dengan saya Mandala di channel podcast Horror Reborn. Hei Liana, kudengar kamu sedang mencari kontrakan baru ya? Liana menghentikan langkah kakinya saat terdengar suara seorang perempuan dari belakang tubuhnya, kemudian disusul dengan tepukan pelan di pundaknya. Dia lantas menolehkan kepalanya ke belakang dan menemukan sosok sahabatnya, Hani. Dia sedang tersenyum sambil menatap Liana dengan tatapan penuh tanya. Iya Han, sebentar lagi tenggat waktu kontrakanku sudah mau habis. Jadi kupikir akan mencari lagi kontrakan yang baru yang juga lebih dekat dari tempat kerja, ucap Liana memberi jawaban. Kebetulan aku punya teman yang mengontrak di dekat tempat kerja kita. Dia bilang ada satu kamar yang kosong di sana karena baru saja ditinggalkan penghuninya pulang kampung. Kalau kamu mau, aku bisa memberikan nomor telepon ibu kos itu padamu. Lagi pula, biaya sewa di sana juga lumayan murah. Cocok sekali untuk kaum pekerja seperti kita ini. Lanjut Hani menceritakan sekilas tentang kontrakan yang dia ketahui itu. Liana seketika langsung tertarik saat mendengar harga sewa kontrakan yang ditawarkan Hani itu cukup murah. Pikirnya dia bisa sekalian berhemat. Wah, benarkah? Kalau begitu kamu kirimkan saja nomor ibu kos itu padaku, biar nanti aku hubungi dia untuk menanyakan tentang kamar kontrakan yang kosong itu. Liana menyambut informasi yang diberikan oleh Hani dengan begitu antusias. Hani menganggukkan kepalanya, lalu mengotak-atik benda persegi panjang tersebut selama beberapa saat dan kemudian berkata, "Sudah kukirim." Liana mengangguk. Dia kemudian membuka ponsel miliknya dan benar menemukan sebuah pesan dari Hani yang berisi sebuah nomor telepon. "Terima kasih Han." Hani kembali mengangguk dan setelahnya berpamitan untuk pergi lebih dulu pada Liana. Sementara Liana sendiri ikut menyusul kepergian Hani setelahnya untuk pulang ke kontrakannya. Malam harinya, Liana memutuskan untuk langsung menghubungi ibu kos yang ditunjukkan oleh Hani. Dia berpikir lebih cepat dirinya mendapat kontrakan baru tentu akan lebih baik. Apalagi waktunya memang sudah tidak banyak, sebab dalam hitungan beberapa hari lagi dirinya sudah harus pergi dari kontrakan yang dia tempati sekarang. Selamat malam, saya Liana. Sebelumnya saya mendengar informasi dari teman saya kalau di kontrakan milik ibu ada satu kamar yang kosong. Apakah itu benar? Liana berulang kali membaca pesan yang telah dia tulis di aplikasi berlogo gagang telepon berwarna hijau di ponselnya, memastikan tidak ada yang salah dengan tulisannya tersebut. Setelahnya barulah Liana menekan tombol kirim itu hingga pesan tersebut terkirim pada si penerima di seberang sana. Detak jantung Liana berdetak tak karuan menunggu pesan balasan dari si ibu kos. Harap-harap cemas memikirkan apakah kamar kosong itu masih belum ada yang mengisi atau justru sudah terisi oleh seseorang. Selang beberapa menit kemudian, ponsel Liana yang dia letakkan di atas nakas itu berbunyi, menandakan adanya sebuah pesan yang masuk ke dalam ponselnya. "Selamat malam Liana. Iya benar, masih ada satu kamar kosong di kontrakan milik saya. Kalau kamu berminat, besok datang saja ke Jalan Cendana nomor 5. Nanti biar saya tunjukkan seperti apa tempatnya," tulis ibu kos tersebut dalam pesan balasannya. Liana tanpa berpikir panjang langsung saja menyetujui ajakan si ibu kos itu. Dia mengatakan besok akan datang ke tempat yang ditunjukkan tersebut. Kebetulan besok Liana mendapat libur kerja. Kebetulan juga ia yang dipercaya memegang outlet. Jadi meski ia tak mendapat libur, ia bisa memohon pada bawahannya untuk tukar hari. Itu sudah biasa dilakukan oleh pekerja seperti mereka. Kesempatan hari libur itu akan dia gunakan untuk mengecek kondisi kontrakan baru yang akan dia tempati.
Bila sekiranya cocok, mungkin Liana juga akan langsung pindah ke sana hari itu juga. Liana, dia adalah seorang perempuan berusia 25 tahun yang bekerja di sebuah perusahaan roti di sebuah kota kecil pinggiran Indonesia. Meski kota ini kecil, tapi ini adalah jalan keluar dan masuknya turis dari Singapura ke Indonesia, karena hanya berseberangan saja dengan negeri singa. Dia terpaksa menerima tawaran pekerjaan tersebut karena kondisi keluarganya yang kurang mampu. Sementara dia memiliki 3 orang adik yang masih bersekolah. Bila hanya mengandalkan hasil kerja ayahnya di kampung yang tak seberapa, Liana khawatir kalau adik-adiknya itu justru akan putus sekolah sebab biaya pendidikan yang semakin mahal setiap tahunnya. Berbekal tekad yang kuat, Liana akhirnya pergi meninggalkan kampung halamannya untuk bekerja di sebuah perusahaan roti dengan merek yang sangat terkenal. Hampir seluruh supermarket yang dia datangi pasti mempunyai produk roti dari pabrik tersebut. Karenanya semua orang pun pasti mengetahuinya. Pabrik roti yang sudah terkenal di seluruh dunia dan dikonsumsi oleh orang banyak, tentu mereka bisa menciptakan peluang lapangan pekerjaan yang cukup luas. Liana merasa beruntung bisa masuk ke dalamnya, sehingga dia bisa membantu perekonomian keluarga serta biaya sekolah adik-adiknya dari hasil bekerja di pabrik tersebut. Sayangnya, saat itu Liana mendapat sebuah kontrakan yang berjarak cukup jauh dari tempatnya bekerja. Belum lagi kontrakan yang ia tempati itu cukup mahal, sesuai standar orang sana. Sementara di kota ini, daun singkong seikat saja harganya bisa di atas 5.000. Karenanya setelah masa kontraknya habis, Liana langsung berniat untuk mencari kontrakan yang baru, yang pastinya lebih dekat dengan outlet dan tentu saja lebih murah, sehingga uang yang ia kirim ke kampung halaman pun bisa ia tambah nominalnya. Suatu kebetulan, ternyata salah satu sahabatnya memberitahu tentang sebuah kontrakan yang sedang kosong. Apalagi kontrakan tersebut memang jauh lebih dekat dengan outlet roti. Namanya Hani. Mereka memang tidak bekerja dalam satu pabrik yang sama. Tapi Liana dan Hani cukup dekat. Terkadang mereka akan menyisihkan waktu untuk sekedar me time berdua. Belanja bersama, nonton bioskop, atau sesekali nongkrong bareng di sebuah kafe saat libur tiba. Lebih sering Hani yang mentraktir karena ia paham dengan kondisi keluarga Liana. Sementara Hani sendiri bisa dibilang bekerja hanya untuk mengisi waktu luang dan mencari pengalaman. Ia adalah anak bos karet di kampung halamannya. Hanya karena tergiur melihat teman-teman merantau, ia pun ikut-ikutan merantau. Ia masih sering dikirimi uang oleh ayahnya. Meski ia bilang gajinya lebih dari cukup untuk hidupnya di sini, tapi ayahnya tak peduli. Ia hanya takut anaknya kelaparan. Liana dan Hani bisa dibilang kehidupannya bertolak belakang, 180 derajat. Berbekal alamat yang ditulis oleh ibu kos dalam pesannya malam itu, Liana akhirnya memutuskan untuk mengunjunginya. Pukul 8 pagi, Liana sudah bersiap dengan celana jeans berwarna hitam serta kemeja berlengan 3/4 dengan warna navy. Rambut panjangnya sengaja ia gerai agar terlihat lebih indah. Sebuah tas lempang dan sepatu sneaker berwarna hitam juga ikut menunjang penampilannya pagi itu. 15 menit perjalanan menggunakan ojek, Liana akhirnya sampai juga di depan kontrakan yang dimaksud. Sebuah bangunan rumah khas Belanda yang cukup besar terpampang jelas di hadapannya. Di halaman rumah itu, seorang perempuan berusia sekitar 40 tahunan terlihat sedang berdiri seperti sedang menunggu seseorang. Saat kedua matanya melihat Liana, perempuan parubaya itu langsung menghampiri Liana dan bertanya, "Apa kamu adalah Liana?" "Benar, Bu, saya Liana," jawab Liana sambil menatap si ibu dengan pandangan penuh tanya. Seakan
Dia sedang bertanya, "Ibu siapa?" melalui tatapan matanya. "Saya yang punya kontrakan di sini, Liana. Panggil saja saya Bu Eti," ucap Bu Eti, sadar dengan arti tatapan mata Liana. Bu Eti lantas mempersilahkan Liana untuk masuk ke dalam rumah yang hendak dikontrakan olehnya. Melihat-lihat apakah Liana merasa cocok dengan kondisi yang ada atau tidak. Kedua mata Liana tak berhenti menatap bangunan dengan arsitektur Belanda yang sangat kental itu di setiap sisinya. Rumah tua dengan dua patung di tepi kolam air mancur yang terletak di halaman menambah kesan elegan. Rumah peninggalan Belanda ini benar-benar melekat dengan budaya negeri kincir angin tersebut. Setiap sudut bangunan rumah tersimpan benda-benda antik yang kemungkinan adalah peninggalan Belanda. Tak hanya itu saja, tetapi seluruh gaya penataan serta arsitektur dalam rumah itu memang begitu kental akan budaya Belanda. Namun, ada satu hal berbeda yang dirasakan oleh Liana saat memasuki rumah itu semakin dalam, di mana dia merasa ada intensitas lain yang juga ikut tinggal di dalam rumah itu. Liana yang memang dikaruniai sebuah kepekaan terhadap mereka yang tak terlihat pun sontak langsung mengetahui bahwa di dalam rumah tersebut sangatlah banyak para penghuninya. Jadi begini kondisi rumah yang akan Mbak Liana kontrak. Bagaimana? Apakah Mbak merasa cocok untuk tinggal di sini? Bu Eti menatap Liana lamat-lamat, menanti jawaban yang akan dikatakan oleh sosok Liana di hadapannya. "Saya rasa rumah ini tidak terlalu buruk, jadi saya sudah memutuskan untuk mengontrak di rumah ini saja," jawab Liana. Awalnya, Liana memang sempat merasa ragu untuk tinggal di sana. Setelah tahu bahwa penghuni rumah tua Belanda itu cukup banyak, tapi Liana merasa bahwa mereka pasti tidak akan mengganggu, sehingga membuat Liana memutuskan untuk mengambil kontrakan itu. Terlebih, harga kontrakan yang ditawarkan oleh Bu Eti sangat jauh dari pasaran, benar-benar murah dengan fasilitas yang sudah cukup lengkap. Ya, walaupun mungkin setelah ini Liana harus terbiasa dengan kehadiran mereka. Bu Eti tampak tersenyum setelah mendengar jawaban yang diberikan oleh Liana. Setelahnya, Liana menyerahkan sebuah amplop berisi uang tunai untuk membayar biaya kontrakan itu selama beberapa bulan dengan jumlah yang telah disepakati sebelumnya. "Ingat, selama kamu mengontrak di rumah ini, sebaiknya kamu jangan pernah memasuki loteng di lantai 3. Sebisa mungkin jauhi saja tempat itu, sebab tidak sembarang orang yang bisa memasukinya. Kamu mengerti?" Hari itu juga, Liana memutuskan untuk pindah ke kontrakan barunya. Selagi dia libur bekerja dan tidak terlalu sibuk, karena itulah Liana memilih untuk langsung saja pindah ke kontrakannya yang baru itu. "Hei, kamu pasti penghuni baru kontrakan ini ya?" Seorang perempuan berambut pendek tampak menghampiri Liana yang sedang duduk di kursi ruang tamu. Dia tampak begitu kelelahan setelah selesai memindahkan semua barang-barangnya ke rumah ini. Walaupun sebenarnya barang-barang yang dimiliki oleh Liana itu tidak terlalu banyak, tapi tetap saja semua itu melelahkan untuknya. Iya, namaku Liana. Kamu?" Liana menatap penutanya, seorang gadis muda di hadapannya. "Namaku Putri, Liana," jawab Putri. Tak hanya Putri, beberapa saat setelahnya, penghuni lain rumah kontrakan rumah tua itu pun juga ikut berdatangan dan memperkenalkan diri masing-masing. Mereka kemudian saling bercerita dan berbagi kisah perjalanan hidup mereka, sampai pada akhirnya bisa berada di tempat ini, mengontrak di satu rumah tua peninggalan Belanda ini karena terdesak oleh keadaan. Hari yang sudah semakin sore membuat mereka bergegas mandi secara bergantian. Setelah itu kembali duduk berkumpul di ruang tengah. Saat langit sudah gelap, Liana baru ingat kalau dirinya belum mengambil sebuah kasur untuknya tidur. Sialnya,
Kasur tersebut berada di loteng lantai 3, tempat yang dilarang untuk dikunjungi. Bahkan semua yang ada dalam ruangan itu sontak membulatkan mata mereka ketika mendengar permintaan Liana untuk menemaninya ke lantai atas guna mengambil kasur yang dimaksud. Mereka sama-sama tidak mau menemani Liana. Semua penghuni lama kontrakan itu tahu kalau memasuki loteng itu bukanlah suatu hal yang baik. Terlebih saat ini sudah malam. Dulu pernah ada kejadian. Seorang gadis yang mengaku indigo nekat naik ke loteng hanya untuk uji nyali dan berakhir kesurupan serta sampai melukai beberapa orang, bahkan dirinya sendiri. Mereka takut itu semua terulang. Bukankah waktu malam hari adalah waktu terbaik untuk bangsa mereka yang tak terlihat keluar dari rumahnya? Karena itulah Putri lebih memilih menyarankan agar malam itu Liana tidur dengannya di kamarnya. Mereka berpikir lebih baik mematuhi peraturan yang ada di rumah tersebut daripada nantinya mereka sendiri yang akan celaka. Tidak, maaf Liana, kami tidak berani menemanimu naik ke sana. Kamu ingat kan kalau Bu Eti sudah melarang kita untuk mengunjungi tempat itu? Sebaiknya malam ini kamu tidur denganku saja, biar besok kita minta Bu Eti untuk mengambilkan kasur itu untukmu, ucap Putri. Namun Liana yang memang tipe seseorang yang terlalu tidak enakan terhadap orang lain pun tentu saja tidak setuju dengan usulan Putri. Apalagi baginya Putri adalah orang yang baru saja dia kenal, orang baru dalam hidupnya. Tidak Putri, aku tidak enak denganmu. Selain itu aku juga takut membuat tidurmu tidak nyaman karena ada aku, ujar Liana. Ya sudah, biar aku saja yang naik ke sana seorang diri. Kalian tunggulah di sini. Liana beranjak dari duduknya, berjalan seorang diri menaiki tangga menuju lantai 3 bangunan rumah tua Belanda itu tanpa memikirkan hal-hal buruk seperti yang dipikirkan teman-teman kosnya. Sementara teman kosnya yang lain saling pandang bingung. Mereka takut terjadi sesuatu. Walaupun aura di sepanjang undakan tangga itu mulai tidak enak, tapi Liana tetap mengabaikan semua itu. Aku hanya ingin mengambil kasur untuk alas tidurku. Aku tidak mau mengganggu kalian, gumam Liana dalam hatinya, berharap para makhluk tersebut mendengarnya dan tidak mengganggunya juga. Sementara itu, teman-teman Liana yang berada di lantai bawah mulai merasakan perasaan yang tidak enak seiring dengan langkah kaki Liana yang semakin menjauh, menaiki satu persatu undakan tangga tersebut hingga pada akhirnya tidak lagi terlihat setelah menapakkan kakinya di lantai 3 rumah tersebut. Aduh, bagaimana ini? Bagaimana kalau terjadi sesuatu pada Liana? Ucap Airin, salah satu penghuni kamar kos di rumah itu juga. Entahlah, aku juga tidak tahu. Kita lihat saja untuk beberapa saat ke depan. Siapa tahu Liana akan turun dengan membawa barang yang dia butuhkan. Putri berusaha meyakinkan teman-temannya. Walaupun dia sendiri sebenarnya tidak yakin akan Liana yang baik-baik saja di loteng sana. Tetapi tidak ada salahnya juga untuk berpikir positif, bukan? Siapa tahu makhluk penghuni rumah tua mau berbaik hati pada Liana. Sementara di atas sana, Liana telah sampai di loteng yang dimaksud. Dia bergegas menghampiri sebuah lemari yang cukup besar di sudut ruangan, membukanya dengan cepat dan mengambil sebuah kasur lipat di dalamnya. Tetapi saat tangannya menyentuh kasur itu dan hendak mengambilnya, tiba-tiba Liana merasa tengkuk lehernya terasa begitu berat. Liana pun sontak menoleh ke belakang tubuhnya. Entah benar atau tidak, tapi Liana merasa kedua matanya melihat ada sebuah arena di sana dengan seorang kakek tua yang mengenakan pakaian serba putih, juga sebuah sorban di tangannya. Di tangan kakek tua tersebut juga terdapat sebuah tongkat yang terbuat dari kayu. Saat Liana mengedarkan pandangan, ia seketika tersentak begitu mengetahui ia tak lagi berada di ruangan loteng lantai 3. Ia ada di sebuah tempat yang ia sendiri tak tahu di mana. Apakah ia mimpi atau sedang berada di alam lain? Selain itu,
Di hadapan kakek itu juga terdapat banyak sekali makhluk-makhluk dengan wujudnya yang sangat menyeramkan. Liana bisa melihat sosok bertubuh tinggi kurus dengan seluruh bagian tubuh yang berwarna hitam. Bahkan saking tingginya sosok itu, Liana sampai tidak bisa melihat ujung dari sosok itu. Tanya itu saja, tapi Liana juga melihat sesosok makhluk yang tampak berjalan dengan menggunakan lidahnya yang panjang mengayun-ayun dari mulutnya. Dan masih banyak makhluk-makhluk mengerikan yang lain yang baru saja Liana lihat hari ini. Mereka semua tampak sedang bersiap untuk menyerang si kakek tua bersorban putih yang berdiri seorang diri di tengah-tengah mereka. Tapi Liana tidak tahu apa yang terjadi. Apa pula yang sudah dilakukan kakek itu sehingga makhluk-makhluk menyeramkan tersebut ingin menyerangnya. Selanjutnya, Liana tak tahu lagi apa yang terjadi, sebab dia lebih dulu kehilangan kesadarannya di loteng itu, sendiri bersama puluhan makhluk-makhluk mengerikan penghuni rumah tua itu. Bagaimana ini? Liana tidak turun juga? Arin kembali mengutarakan kegelisahannya di hadapan teman-temannya, termasuk Putri yang juga tak kalah khawatir dengan keadaan Liana. Aku juga tidak tahu, atau sebaiknya kita susul saja Liana ke atas. Siapa tahu Liana butuh bantuan untuk mengangkat kasur itu, sahut Citra. Tidak, kurasa itu bukanlah hal yang baik. Liana sampai sekarang belum juga keluar. Bisa saja dia mengalami sesuatu di atas sana. Sebaiknya kita panggil saja Bu Eti agar beliau ke sini. Siapa tahu saja Bu Eti mempunyai solusi untuk masalah ini, seperti membawa seseorang yang bisa menolong Liana di atas sana misalnya. Arin langsung mengutarakan ketidaksetujuannya atas saran Citra. Dia takut kalau di sana adalah tempat berdiamnya para makhluk yang menghuni rumah tua ini. Jika hal itu benar, maka tentu dengan mereka naik ke atas sana itu bukanlah hal yang baik. Bisa saja mereka justru mendapat kesulitan di sana dan tidak tahu bagaimana menyelesaikannya. Jadi daripada mengambil risiko sebesar itu, bukankah akan jauh lebih baik kalau mereka memanggil orang yang lebih tahu tentang hal seperti itu? Atau memanggil orang yang jauh lebih mengerti dengan kondisi rumah tua itu dibandingkan dengan mereka, yakni Bu Eti, pemilik rumah tua itu. Ya, aku setuju. Akhirnya, dua orang dari mereka pun pergi untuk menjemput Bu Eti ke rumahnya yang tak jauh dari rumah kontrakan itu. Sengaja tidak memanggilnya lewat telepon agar mereka bisa langsung mengatakan apa yang terjadi saat ini pada Liana yang nekat naik ke loteng seorang diri. 30 menit kemudian, dua orang yang memanggil Bu Eti tadi sudah sampai di rumah kontrakan itu. Wajahnya begitu cemas, seolah ada banyak hal yang dipikirkan olehnya, dan yang pasti itu semua adalah tentang Liana. Bagaimana dia bisa naik ke sana? Tanya Bu Eti dengan gusar. Liana bersikeras untuk mengambil kasur di loteng, Bu. Kami sudah melarangnya, tapi Liana bersikeras untuk tetap naik ke sana, sahut Putri. Atau kita susul saja dia ke loteng. Bu Eti langsung menatap Arin yang berbicara barusan. Dia seketika langsung menolak usulan itu. Tidak, sementara kita tunggu saja dulu di sini. Kalian sejak tadi tak mendengar suara teriakan dari atas kan? Semua orang di sana menggelengkan kepala. Memang benar, sejak tadi tak sekalipun terdengar teriakan dari lantai atas sana. Ini semua salah ibu. Harusnya ibu siapkan dulu kasurnya. Ibu lupa. Keluh Bu Eti gusar. Ia tak menyalahkan Liana. Meski Liana sudah melanggar apa yang ia peringatkan, tapi ini juga sebagian dari kesalahannya. Sedangkan di loteng, Liana sudah mulai tersadar dari pingsannya. Dia mengedarkan pandangan matanya ke segala arah. Tidak tahu sudah berapa lama dia pingsan di tempat itu. Pandang mata Liana seketika tertuju pada sesosok perempuan yang duduk di sudut lain ruangan itu. Gadis cantik dengan rambut panjang berwarna pirang bergelombang yang begitu indah. Selain itu, sosok tersebut juga memakai gaun yang khas dengan seorang noni Belanda.
Kamu tidak seharusnya ada di sini. Lirih perempuan itu seraya mengangkat wajah. Terlihatlah wajah cantiknya yang pucat dan tak memiliki aura kehidupan sama sekali. Liana sontak mengernyitkan dahinya saat mendengar ucapan lirih dari sosok perempuan Belanda tersebut. Apa maksudmu? Liana mencoba memberanikan diri dan berjalan mendekati si perempuan Belanda itu dan menanyakan apa maksud ucapannya. Menyadari Liana yang mendekatinya, si perempuan Belanda itu kemudian mendekat dan menatap Liana. Dari dekat seperti ini, wajahnya benar-benar sangat cantik, hanya saja terlihat sangat pucat. Liana sudah maklum kalau perempuan di hadapannya ini bukanlah manusia. Liana, dirimu seharusnya tidak berada di rumah ini. Para penghuni yang ada di sini tidak menyukai sosok kakek tua yang melindungimu. Walaupun kakek tua itu memang bisa mengalahkan mereka, tapi semakin lama nanti pasti ragamu tidak akan kuat dengan semua itu, ucap sosok perempuan itu. Jadi, apa yang aku lihat tadi bukanlah halusinasi semata, pikirnya. Sosok gadis Belanda itu tersenyum. Setelahnya dia berkata, "Satu-satunya jalan agar kamu selamat adalah dengan cara pergi dari rumah ini. Pergilah, Liana. Selamatkan dirimu sendiri." Liana terhenyak saat dia tidak lagi melihat sosok gadis Belanda yang sebelumnya berdiri anggun di hadapannya. Pada akhirnya, Liana memilih untuk turun dari loteng tanpa membawa kasur yang dia inginkan sebelumnya. Otaknya terlalu sibuk memikirkan tentang maksud perkataan noni Belanda yang dia lihat di loteng beberapa saat lalu. Sampai di lantai bawah, ternyata teman-teman kosnya masih berada di sana menungguinya. Ada juga Bu Eti yang ikut duduk bersama yang lainnya dengan wajah penuh kecemasan. Sadar dengan suara langkah kaki yang menuruni anak tangga, semua orang dalam ruangan itu sontak mengalihkan pandangannya pada sosok Liana yang melangkahkan kakinya menuruni undakan tangga di hadapan mereka. Termasuk Bu Eti yang tampak lega melihat Liana baik-baik saja setelah turun dari loteng rumah tua itu. "Liana, syukurlah kamu baik-baik saja. Ibu sangat cemas saat tahu kamu naik ke loteng itu. Ibu takut terjadi sesuatu padamu di sana," ucap Bu Eti. Dia langsung berlari dan memeluk Liana setelah Liana sampai di undakan tangga terakhir. "Benar, Liana, kami semua cemas menunggu kamu di sini. Sudah 2 jam kamu naik ke atas dan baru turun sekarang," sahut Putri yang kemudian diangguki oleh yang lainnya. Putri juga meminta maaf karena meski Liana telah naik ke loteng selama itu dan tidak kunjung turun ke bawah, tetapi mereka tidak memiliki keberanian untuk menyusulnya ke atas. Liana sendiri sedikit terkejut dengan pengakuan Putri yang mengatakan dirinya sudah naik ke atas loteng selama 2 jam lamanya. Tapi kemudian dia sadar bahwa mungkin saja waktu tidak sadarkan diri itulah yang membuatnya lama berada di sana. Setelah itu, Liana mulai menceritakan apa saja yang dia alami di loteng rumah tua itu, termasuk dengan apa yang dikatakan oleh si noni Belanda di loteng itu pada Bu Eti dan teman-teman barunya. Mendengar cerita Liana, Bu Eti pun tampak terkejut, namun dia dengan cepat bisa mengendalikan dirinya sendiri. Bu Eti lalu berkata, "Kalau begitu, biar nanti uangmu saya kembalikan saja, dan sebaiknya kamu cari kontrakan lain esok hari. Sementara untuk malam ini, kamu menumpang tidur saja di salah satu kamar mereka." "Tapi Bu, noni itu mengatakan bahwa kakek tua itu pelindung saya. Tapi saya sendiri tidak tahu dia siapa." Bu Eti menghela nafas pelan. "Ibu sudah lihat kakek itu saat kamu datang ke sini. Tapi ibu tidak berpikir akan kejadian begini. Menurut ibu, kakek itu adalah pelindung dari leluhurmu, turun-temurun, Liana. Apa kalau kakek itu pergi, saya bisa tinggal di sini?"
Bu Eti menggeleng. Bagi mereka yang sudah dianggap musuh, tetaplah musuh, baik itu pengikutnya ataupun tuannya. Jadi, saya tetap harus pergi. Ini demi kebaikan kamu. Liana terdiam. Ia menatap satu demi satu kawan barunya, lalu menghela nafas. Apa kalian ada yang mau menampungku malam ini? Tentu saja, aku sudah bilang dari tadi, sahut Putri, lalu merangkul Liana. Tidurlah anak-anak, ibu akan berjaga malam ini. Setelah kegaduhan di loteng baru saja, ibu yakin tak semuanya langsung tenang, seolah tak terjadi apa-apa. Bu Eti duduk kembali ke kursinya. Liana yang tak punya pilihan lain pun hanya menganggukkan kepalanya, lalu berjalan bersama Putri ke dalam kamarnya untuk menumpang tidur hingga pagi datang. Terima kasih sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa kembali. Sapunyere pegat simpai, paturai patepang deui.